Kalau kita lihat misalkan contoh ya, secara tarumbu misalkan ya, kan patrilineal itu kan orang Batak itu garis keturunan ayah. Apalagi kalau dibilang dari patrilineal itu ya, kita sangat dihormati sekali. Walaupun ada istilah anak niraja itu sudah itu kan, boru niraja itu sudah itu kan. Apakah ada korelasinya dengan istilah tersebut? Akhirnya Batak dihubungkan dengan keyahudian. Menurut perkataan Yesus pada cerita Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 13 sampai dengan 21. Apakah maksud pembagian warisan itu bagi anak laki-laki yang dijelaskan dalam ayat itu? Siapa yang ada yang mau jawab kira-kira? Di dalam hal membagi warisan ini diperlukan ada seperti dewan juri. Kalau di kita orang Batak, di dalam membagi harta warisan orang tua harus dihadiri oleh hula-hula atau tulang. Mulu sian dalian itu. Oke. Nah, jadi artinya Marita salut na paparan na putar raja sila isabungan si walu turpuk na marhaw jatuh sila lain na bolak na adong di Tangerang Rayon. Oras. Songon na somal taulahon di setiap hari Senin borngin di kantor sekretariat tahun marsiajar adat dohita ima adat namasa na niulahon niya puta si jolo-jolo tubuh nang niulahon niya kahita dumaing di zaman sonarion. Jala ditikyon naing mahita marsiajar ara rodo paparen nyo puta raja sila isabungan siya pudan si nomor 8 ima siyan tabur raja ima amat tapadita JR Tambunan MPD MTH boru ni rajai boru siburian ima nanaing babain desertasi manang membuat estolu siang STBI Baptis Semarang. Di sialani ala judulna ima teologi warisan tentu menyangkut doon tu adat istiadat ni halak Batak. Ima taringot tu warisan manang taringan niya ka natua-tua. Di sialai tentu perlu do ta bigi panuturion sian amat tapadita JR Tambunan MPD MTH Bohado sasitong na taringot tu warisan on molo ditinjau sian teologia alani partikenon pinasa ma tu narasumber ta ima amanguda pandita JR Tambunan MPD MTH asa partikenon basa tami ma tu amanguda botima mau lihat. Baik, mau lihat ma dihita pungani Oputa Raja Sila Isabungan Parjolo Manjaha Majohita sian Injil Lukas 12 ayat 10 tulu tu 20 sada. Songonon ma baritana. Seorang dari orang banyak, orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak
lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalam segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan Allah. Baik, berbahagialah mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan terlebih melakukannya. Dan ini menjadi wawancara kita, Amang Tua, yang dimana saya datang sebagai mahasiswa yang mengambil program doktoral teologi di Sekolah Teologi Baptis Indonesia Semarang. Dalam angket wawancara yang akan kita diskusikan, Bapak-bapak semua, di sini kita melihat bagaimana teologi warisan di dalam kajian hukum waris Batak Toba dalam tradisi pembagian warisan Margasila Hisabungan se-Jabodetabek. Menurut Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21. Tadi kita sudah baca ya. Nah, jadi kalau bagian pertama, Bapak-bapak semua, kita melihat bahwa kajian ini diambil dalam sebuah rumusan masalah. Bagaimana sih sebetulnya pandangan kita tentang ayat itu, Injil Lukas itu? Khususnya dalam interpretasi anak laki-laki secara patrilineal. Kita halak Batak biasanya kan patrilineal. Gitu kan? Jadi kita orang Batak ini kan Batak patrilineal lah dibilang ya kan? Jadi garis keturunan ayah laki-laki ya. Nah, itu yang akan kita bahas. Yang pertama, pertanyaannya adalah kalau Bapak-bapak semua lihat di situ, berdasarkan narasi Injil Lukas tadi, ya, anak laki-laki bagi orang Yahudi adalah menganut sistem keluarga yang seperti apa? Ya. Apakah patrilineal atau matrilineal? Berikan penjelasan dari pilihan Bapak-bapak semua. Kira-kira bagaimana? Dari penjelasan berdasarkan narasi Injil Lukas 12:13 sampai 21 ini jelas bahwa masyarakat Yahudi itu adalah menganut sistem patrilineal. Karena keyahudian ya? Ya. Berarti kita setuju semua di situ? Ya. Setuju semua di situ kita? Ya, setuju. Setuju ya? Mantap. Ya. Dan itu memang ditiru oleh orang Batak. Ya. Nah, jadi kalau kita dengar atau kita baca dari segi dari literasi, apakah mungkin bahwa orang Batak itu adalah 10 suku yang hilang? Itu nggak tahu kita. Oh. Nah, apa kira-kira Pak Pendeta? Apakah ada hubungan itu sehingga mayoritas saya lihat persamaan antara adat Batak Toba ada meniru-niru daripada Yahudi. Oke. Yang jelaskan ada 3, terutama masalah Tarombo. Berdasarkan literasi itu hanya 3 suku yang ada di dunia ini yang konsisten hingga saat ini masalah Tarombo. 1 Yahudi, Batak, dan suku Viking di Skandinavia. Oh. Jadi kayak tidak ada relevansinya. Itu menurut saya ya. Ya, ditambahkan kan. Baik, makasih. Kira-kira kalau bertanya seperti ini, ada yang mungkin mau menambahkan? Kalau dilihat dari pertanyaan dari Bapak Tua kita ini, apakah ada korelasinya? Betul ya Bapak Tua ya tadi ya? Iya, ada korelasi. Ya. Korelasinya antara Israel dengan suku Batak. Kira-kira bagaimana? Kita jelaskan. Kalau diambil dari Biblia Lukas 12, 13 sampai 21 dan aplikasinya di suku Israel dan orang Yahudi, kayak orang Batak sangat berbeda. Dan kalau misalnya di bagian warisan juga begini, bahwa yang berlaku hanya seorang laki-laki, hubungan laki-laki.
Tapi di zaman sekarang, karena udah ada demokrasi, kemungkinan tergantung keluarga dibagi dan fungsinya. Oke, baik. Kalau pertaromboan, dari pertaromboan katanya tadi Bapak Tua bilang, apakah ada korelasinya dengan adat istiadat orang Batak dari Israel? Kalau kita lihat misalkan contoh ya, secara tarombo misalkan ya, kan patrilineal itu kan orang Batak itu garis keturunan ayah. Apalagi kalau dibilang dari patrilineal itu ya, kita sangat dihormati sekali. Walaupun ada istilah anak niraja itu sudah itu kan, boru niraja itu sudah itu kan. Apakah ada korelasinya dengan istilah tersebut? Akhirnya Batak dihubungkan dengan keyahudian. Kalau menurut pengalaman-pengalaman atau dari literasi ada. Ada. Oke. Itulah. Baik, Bapak Tua ini bilang ada, nanti boleh tanggapi. Ya, ada. Ada ya. Kalau saya belum pernah baca bukunya Bapak Tua, terus terang. Dalam korelasinya adat istiadat Batak berhubungan dengan adat istiadat Israel. Ya. Tapi secara patrilineal ya, budaya Batak ya dihubungkan dengan patrilineal budaya Israel mungkin bisa saja. Contohnya apa? Perkawinan itu, anak tulang. Ya, Boruni tulang. Boruni tulang. Ya. Itu kan? Ya, si Jakub kan ke Boruni tulang Darussilaba. Itu kan? Itu. Iya. Nah, kalau masalah tarombo, jelas dia tarombo Tuhan Yesus itu sendiri kan ada di kitab. Toho. Iya kan? Tuh. Kan ada tarombo Iya, di Alkitab itu kan? Toho Bapak Tua. Iya. Toho. Jadi kalau saya dibilang bagaimana, apakah tadi Bapak Tua sempat tanya, ada yang terhilang? Apakah itu menjadi salah satunya orang Batak? Iya. Saya nggak berani jawab dulu. Setebi dah, setebi. Suatu nggak bisa liba deh. Itu kan? Suatu nggak bisa liba. Dah kayak hujah hadupe bukuna. Saya ada. Oh ada. Ada. Oh baik, mau lihat deh. Boy mungkin pinjaman di Bapak Tua sama Juti. Buat kapan-kapan itu kan? Asa hujah juga kan? Jadi setebi juga. Dah kayak hujah hadupe bukuna. Alai mulu secara hubungan apa namanya? Adat istiadat yang sama dalam patrilineal antara Yahudi dengan Batak atau Batak dengan Yahudi, imam perjulo maju Yahudi mah kate. Ya. Batak tuh Yahudi mah kan? Ada. Jadi hubungan patrilineal dalam budaya dan tradisi Batak itu sama dengan Yahudi ada. Ya tadi perkawinan pariban anak tulang tadi. Jalihan dulu. Ada mereka. Itu juga Pak. Maksudnya istilahnya secara ahajo kita secara tradisi maju kita dok maju ate, secara umum maju tradisi ini umum maju ate. Jadi secara umum ada hubungan. Itu kan secara umum. Tapi kalau apa namanya? Kalau dibilang yang lain lagi banyak lagi mungkin yang sama. Ya, banyak lagi yang bisa kita hubungkan dalam budaya Batak dengan teologianya Yahudi, ya. Dan itu yang menjadi salah satu kebanggaan kita menjadi orang Batak. Amin. Itu kan. Itu kan. Ikut songoni lo kita kan, bangga lo kita gawe hak kita deh. Walaupun setiap udah dari gereja apa namanya umumnya gitu kan. Ya. Jadi nomor 2, kita lanjutlah dulu ya. Lanjut. Oke. Menurut perkataan Yesus pada cerita Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 13 sampai dengan 21. Apakah maksud pembagian warisan itu bagi anak laki-laki yang dijelaskan dalam ayat itu? Siapa yang ada yang mau jawab kira-kira? Dari perkataan Yesus pada cerita Injil Lukas ayat 12, Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan 21. Apakah maksud pembagian warisan itu bagi anak laki-laki? Untuk kelangsungan daripada identitas keluarga itu. Siap. Iya. Untuk kelangsungan, makanya diturunkan kepada anak laki-lakinya, karena laki-laki itu adalah penerus daripada generasi orang tuanya. Tohore Bapak Tua. Ali perkataan Yesus. Perkataan Yesus kan ada hubungannya tuh waspadalah. Ya. Gitu. Ada nggak kan di sini perkataan Yesus? Ya, waspadalah. Berjaga-jagalah dan waspadalah katanya. Nah, tapi dihubungkan dengan permintaan anak laki-laki itu tentang pembagian warisannya. Apa kira-kira menurut kita semua di sini? Nah, Gimana Bapak Tua? 15 di situ kan berjaga-jagalah dan waspada dalam hal kita makan bila Ya. berlimpah-limpah hartanya. Jadi dalam hubungan Hubungan ketamakan. kita makan. Hubungan warisan dengan
Tamak. Tamak. Ah, mantap. Iya. Maruk, ratus. Jadi Maruk. jangan karena warisan ini terjadi percekcokan perselisihan dalam tamak. Karena ketamakan diri sendiri atau ketamakan pribadi kita, Jadi- akhirnya gabe pecah keluarga kan? Jadi distorsi. Distorsi. Perselisihan. Perselisihan. Itu bahasa hukum do Bapak Tuhan memang. Distorsi nah kan? Boy, ada lagi di antara kita? Bapak tua semua? Abang barangkali? Akan apa Jo? Artinya gini, kalau Oh. saya lihat yang dikatakan oleh Yesus itu waspadalah. Oh lo, Bapak. Berarti di dalam hal membagi warisan ini diperlukan ada seperti dewan juri. Kalau di kita orang Batak, di dalam membagi harta warisan orang tua harus dihadiri oleh hula-hula atau tulang. Mulu sian dalian itu. Kalian datul. Oke. Nah, jadi artinya supaya ada keseimbangan, jangan ada kerakuan ketamakan dan gitu. Jadi artinya mau berlimpah ke atau seberapa ke harta itu ya artinya adil. Adil. Akan Oke. berarti ada perlu pihak ketiga yang mencampuri. Oh siap. Ale ada onggo hatani pandita sian Bapak tuat JA Dolok Sari Bungai terdamu Si Rawalumbu Sonari. ya, Ya. si jauh. Ya, JAU Dolok Sari Wina Ibana, gitu kan? Jadi mulu pembagian warisan gabe dibuat do di si hula-hula, Iya. gabe dibuat do di si donga tubuh, gabe dibuat do di si boruna, ai sedikit mahila do inna. Ai wahir-ahira mulu pendapat nih Bapak tuh Wah. wahir-ahira menurut tadi son. Mahila do kita mulu pembagian warisan, nah kan? Kalau terjadi pembagian warisan, ale rodi si hula-hulana, rodi si donga tubuna, rodi si boruna, gabe maila mahitanna. Pendapat nih panditai. Buah hira-hira menurut kita di sana. Tidak. Kalau menurut saya tidak. Menurut Bapak tua. Untuk legalitas nihai datang pembahagian ini supaya ada saksi. Maka diperlukan dia itu unsur-unsur tulang hula-hula boru. Jadi secara legalitas itu yang kita perlukan supaya jangan terjadi pertikaian sesama mereka yang Oh siap. ahli pewaris. Siap. Mungkin Lewat. akan dongan nalai. Boleh. Ah. Setelah itu. Bapak juga kata nalai juga kata. Bapak, wah hira-hira. Oh iya dong. Oke, lanjut Bapak tua. Oke, lanjut. Memang Borat dong memang mohon, borat. memang benar yang dibilang oleh Bapak Opu DPD Sialoko. Secara aplikasi pun kita lakukan di kampung seperti ini. Oh, seperti itu. Ada saksi yang menentukan pembagian warisan itu ketika orang tua, bapak dan ibu sudah pergi untuk melegalitaskan untuk mencapai bagi rata dan untuk menjaga di hari-hari akan datang untuk terjadi konflik antara bersaudara. Dan itu muncul ketika tidak ada sebagai orang tua yang tulang kita sebagai pemukus itu yang dijaga Oh. generasi. Jadi supaya terbagi dengan adil Ya. harus ada hula-hula di sini. Nah, Iya. Yang kedua, Setuju deh kita sih. yang kita lakukan seperti di pihak kami lah misalnya ya, itu surat pernyataan tanda tangan semua generasi yang tersebut. Berarti gabe wasiat namanya. Iya. Bemulu wasiat Bapak tua ada pula dong hula-hula da bari sih. Nah, bukan jadi wasiat, bukan wasiat. Artinya supaya legalitas pembahagian itu jangan terjadi Namun kujo ibate. mengingkari. Ah. Kalau wasiat itu bisa aja tanpa disaksikan. Iya. Aku kasih pendapat dulu. Ah. Ada saya. Oh, lo Bapak. Jadi dari Handantolu itu, ya, kenapa dilibatkan dalam hal pembagian warisan? Karena biasanya kalau dipandang dilihat dari segi materi, Iya, Bapak. kebanyakan orang timbul ketamakan, keserakahan. Nah, kenapa hula-hula dari situ? Pada dasarnya orang Batak, hula-hula itu debatan datarida dong, seperti ini, itu istilahnya. Makanya kalau berkonflik nomor dongat tubuh, kalau ada tugas selalu mereka taat, hormat mereka, menjaga.
Makanya hula-hula ini sebagai penetral ini, orang yang ditakuti, dihormati, dihargai, sehingga bisa ada kedamaian pada saat membicarakan masalah harta. Seperti itu. Jadi netralisir ya. Iya. Betul. Oke. Biar kita maksudnya secara pluralis, jadi kita semua bisa mendapatkan informasi. Karena saya juga sedikit respon juga dengan pendapat Amang Pandita itu. Saya berespon baik dengan JAU itu. Artinya saya setuju juga. Gitu. Jadi malulah kita katanya. Kalau kita nama inna. Ai maila do, alai mulu adong pendapat siak kak tadi son. Bah, aku terima, nggak apa-apa. Jadi biar kita tahu. Saya pun juga dapatkan sesuatu karena saya pun juga punya hula-hula saya. Hula-hula saya si Matupang, si Burian. Ya kan? Mbak Maulaya teh Mbak Molosong ini. Jadi ini pendapat kita bersama. Tapi kalau memang bisa, kalau memang bisa ya secara damai lah, nggak perlu kita jadi ributkan bebetua teh. Ala nih sahotik gabe sega sudah kan? Permintaan. Permintaan. Mardu mau ditano rara. Terjadi. Ada begitu. Deh, maksudnya soal itu. Pembagian ini tidak merata, berantem. Oh ya, Sampai siap. Nggak ngomong kan sampai mati. Iya, ketemu dilihat buruhan aja Jadi kita lihat gitu. umur lah kata. Jadi pada umumnya, Oh lo bapak. tidak timbul konflik. Oh lo bapak. Apalagi berbicara warisan, itu pasti terjadi. Oh lo bapak. Antara besar dan kecil. Besar dan kecil. Ya. Jadi di sini yang menjadi dewan juri penengah, di situ kan duduknya tulang atau bulan-bulan. Oh. Karena status mereka di judul tulangnya, bulan-bulannya adalah sama. Oh. Statusnya sama itu sebagai bere. Sebagai Jadi tidak ada hak yang melawan. Merasa. Jadi apapun yang diputuskan oleh tulangnya di situ bulan-bulannya, Oh lo bapak. dia harus menerima. Oh, oke. Kalau orang menerima, tak ada. Wih, aras tuh deh. Aras tuh deh. Peranan yang mulai itu. Pulang dan juga itu di orang Batak sangat dominan. Berarti termasuk apa yang dikatakan sama opung kita lah ya. Jadi apa itu patiknya dia opung kita itu yang dibilang harus baiklah sama semua. Bukan. Udah sagu-sagu merlangan. Ini dia. Ini dia sagu-sagu marlangan kan? Iya berarti kan termasuk deliannya tuh di sini kan? Iya. Oke. Mulai hati. Oke. Baik, pertanyaan nomor 3 sekarang Bapak semua ya. Jadi berdasarkan Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 13 sampai dengan 21 ini. Pembagian warisan ini menganut hukum waris orang-orang Yahudi apa Yunani? Ceritanya begini. Ya, saya ceritakan terlebih dahulu latar belakangnya. Ya. Kenapa pada penulisan Injil Lukas ini pemerintahan Romawi sangat dominan? Ya, yuk Romawi dulu Bapak. Romawi. Dan di dalam pemerintahan Romawi ini, ya budaya Helenistik Yunani itu menjadi kental. Ya, menjadi kental di sana. Sebetulnya orang-orang pemerintahan Romawi itu sejak Kaisar Nero pada tahun 40 sampai 75 itu sudah mendominasi dengan budaya Yahudinya, dengan agama Yahudinya. Salah satu kaisar yang percaya kepada Tauratisme adalah Kaisar Nero. Tauratisme. Iya. Bukan percaya dia. itu. Bukan Bapak Tua. Iya. Salah satu buku yang saya pelajari itu mengatakan dari David Much apa dari Injil Lukas adalah sebuah cerita itu ya. Dia itu menjelaskan bahwa karangan BPK, bahwa kaisar yang menjadi percaya pada ajaran Tauratisme adalah Kaisar Nero. Makanya kalau pada pemerintahan Romawi, kaisar siapapun, semua agama tidak boleh ada kecuali agama Yahudi. Dan yang melakukan itu adalah salah satunya Kaisar Nero. Tetapi Kaisar Nero sekalipun dia percaya Tauratisme, kejam ini kaisar. Ya itu dia. Kejam ini. Balik. Iya, kejam kaisar ini. Kenapa kejam? Nggak boleh ada agama yang lain selain agama Yahudi. Cleaning. Iya, sangat kejam ini. Ya, jadi sangat kejam ini. Jadi pada zaman zaman Lukas menulis ini, budaya Helenistik sudah masuk. Ya kita tahu bahwa sebetulnya
budaya Helenistik ini kan ada dari Raja Nebukadnezar jauh sebelum Yesus lahir. Ya kan, jauh sebelum Yesus lahir toh sudah ada ini. Tapi berkembang pada zaman Perjanjian Baru itu pada masa pemerintahan Kaisar Nero, begitu jelasnya bahwa tradisi budaya Helenistik menjadi ikut ya mendominasi. Jadi salah satunya Bapak-bapak, pembagian warisan itu disebut adalah merupakan tradisi yang dipakai oleh orang-orang Yahudi. Iya. Nah, makanya Lukas pasal yang ke-12 ini menggunakan tradisi Yahudi. Tapi di latar belakang Perjanjian Baru, Helenistik berpengaruh. Makanya di Lukas pasal yang ke-15, anak yang terhilang tahu? Cerita tentang anak yang terhilang? Itu budaya Yunani. Kenapa? Karena pembagian sebelum leluhurnya meninggal. Dia udah minta. Sudah minta. Iya. Itu tradisi Yunani. Helenistik. Ya, Helenistik tadi. Tapi kalau tradisi Yahudi, warisan itu dilakukan setelah leluhurnya mati. Sebetulnya orang Batak sama di sini juga. Ya betul. Ya terus. Ah. Nanti akan kita Kita sebenarnya Iya. memakai dua-duanya itu. Tapi dominan kalau di Yahudi tradisinya melakukan Sudah adalah mati. leluhur mati. Itulah pembagian warisan. Makanya di Lukas pasal yang ke-15 kan bukan dibilang warisan. Pembagian mana bagianku? Harta bagianku katanya. Kata anak yang hilang itu. Nggak ada warisan itu bilang itu kan. Karena masih hidup. Karena masih hidup. Jadi di Lukas pasal 15 itu Bapak-bapak itu menggunakan tradisi Yunani yang sudah berkembang. Maka jawabannya orang Yahudi. Itu Yahudi. Gimana Bapak Tua? Begini ya, baru saya tahu sistem pembagian warisan di zaman Yahudi dulu ada versi Yunani dan versi Yahudi. Ya, dalam latar belakang Perjanjian Baru. Perjanjian Baru. Ya, sambil minum kopi kita ya, Bapak. Ya, pertama tadi kalau Yahudi dilakukan sesudah Leluhurnya mati. pewaris Leluhurnya. leluhurnya ya, atau pewaris lah ya. Salah satu contohnya Lukas pasal 12 ini. Ya, sesudah meninggal. Sesudah leluhurnya meninggal. Leluhur meninggal. Kalau Yunani Sebelum. nah, sebelum meninggal. Iya. Belum meninggal. Nah, kalau dihubungkan dengan orang Batak, Nah, saya mau tahu dulu nih di sini dihubungkan dengan orang kalau Batak. dihubungkan dengan orang Batak, sebaiknya yang diinginkan itu adalah versi ini, Yunani ini masih hidup. Alasan Bapak Tua? Tapi begini, Nah, coba. diserahkan dari situ supaya jangan satu terjadi nanti konflik sesama mereka. Coba diodosol, tidak boleh dijual karena dia masih hidup. Kalaupun diserahkan, ini bagianmu A, ini si A bagianmu sana, ini bagianmu ini, bagianmu ini. Tapi selama masih yang leluhurnya ini atau bapaknya ini masih hidup, itu nggak boleh dijual. Berarti ada wasiat dong nanti. Iya, tapi itu omongan dia itu. Itu jatuhnya hibah Bapak Tua. Gimana kalau menurut Bapak Tua? Karena warisan sama hibah ini beda tipis Bapak Ibu. Hibah yang jadinya jadi Kan? Dangi? Iya. Dihibahkan ke sini kan, dihibahkan ke sini, Dangi? dihibahkan ke WB bilang gitu Bapak Tua. Iya, kalau itu benar hibah. Tapi pada umumnya di masyarakat Batak dilakukan seperti yang kita alami lah ya, tua sendiri. Semasih hidup dia dibagi-baginya semua. Lalu datang hula-hulanya atau tulangnya ini memesankan kepada anak-anaknya ini, selama masih ini, kami ini hidup, kalian nggak boleh jual. Karena masih diperlukan ini nanti, andai kata biaya pengobatannya, yang berhak menjual itu adalah yang leluhurnya itu, gitu loh. Ahli waris. Ahli waris. Ahli waris. Leluhur kan udah nggak ada Bapak Tua. Ya itulah bapak. Ahli waris. Ya, itulah ahli dia. waris. Tapi pada umumnya, tapi yang kedua juga ada yang melakukan seperti itu. Disitulah tadi sesudah meninggal, disitulah peranan hula-hula itu untuk menetralisir ini. Ya. dan hibah berubah menjadi warisan. Setelah meninggal, karena gini, Mbak Horas, ya, begini Bapak Tua. Jadi setelah, kalau kita pakai acuan dari Lukas pasal yang ke-12 ini, berarti kan pembagian warisan
setelah leluhur mati. Makanya kenapa anak laki-laki bilang sama Yesus, meminta dia kepada saudaraku. Kan dibilang saudaraku di situ. Bukan meminta kepada orang tuaku. Dangi? Kan ini udah natanya anak kinan. Coba supaya jangan rancu kami pengertiannya kami selama ini. Apa yang dimaksud dengan warisan? Apa yang dimaksud dengan hibah? Warisan ini seolah-olah penjelasan dari Amang Pendeta ini, warisan ini adalah peninggalan. Betul. Tidak kan? Betul. Kalau hibah masih hidup. Itu. Warisan dan hibah adalah berupa barang. Ya. Bentuknya. Ya. Biasanya kan bentuknya berupa barang. Mau tanah, mau Ya. jabu. Ya. Inilah sebabnya. Sudah itu materi sudah kan? Ya. Itu warisan kan? Ya, kekayaan Itu juga. barang. Warisan dot hibah. Termasuk jabatan juga saya pikir ada. Jabatan. Ya, jabatan juga. Di orang Batak juga ada Nah, jabatan. kalau yang dimaksud dengan warisan ini, dia berubah jadi warisan apabila dikatakan warisan apabila Leluhurnya mati. leluhurnya mati. Ya. Baru dikategorikan itu Warisan. Oh. Supaya jelas artinya definisi. Iya. Tapi kalau yang Jadi- bersangkutan masih atau leluhurnya masih hidup, Itu ini hibah. tidak dikatakan Iya, warisan. bukan. Hibah. Karena di Lukas itu jelas, Bapak Tua. Lukas 12, dia mengatakan itu sebagai pembagian warisan. Berarti udah meninggal. Tapi di Lukas 15, bagikanlah bagianku katanya. Apa yang menjadi bagianku? Berikanlah apa yang menjadi bagianku katanya kan di Lukas pasal 15. Bukan warisan yang diminta. Bagianku. Harta bagianku ini. Jadi warisan ataupun juga bagian yang bisa dibagikan bisa harta, bisa rumah, bisa tanah, bisa sudi jabatan, bisa sudi isi. Jadi kan ada seperti ini juga. Oh lo Bapak. Satu keluarga, udah mungkin memang udah tua lah dia. Oh lo Bapak. Sehingga dia punya inisiatif sendiri membikin dan dinotariskan, dan judulnya itu pun warisan. Ya. Warisan untuk anak-anaknya. Nah, Jadi untuk si ini jadi artinya masih hidup orang tuanya. Itu sudah tertulis dengan warisan untuk kitab undang-undang enggak Bapak Tua? Undang-undang perdata itu setelah leluhur mati, betul? Itu dia ya, artinya undang perdata. Iya. di perdata sesudah meninggal makanya kita Itu. Ini seru kan? Jadi bisa kita pikirkan juga secara hukum nih. Gimana nih yang Bapak Tua pakar hukum nih? warisan, ya kan? Ada lagi hibah. Tiba. Nah, kalau dalam bahasa Batak itu disebut terteanan. Ya tiara. Jadi definisi daripada warisan ini yang selama ini kita Rancu. Tapi berdasarkan penjelasan Amang Pendeta secara teologi sesudah pewarisnya meninggal. Iya. Termasuk hukum perdata. Iya, gitu loh. Kalau ini masih hidup, Nah, mati, meninggal. Ya kan? Apa? Ini hidup. Nah. Gini, apa kira-kira pas ini kira-kira Amang Pendeta kasih definisi warisan ini? ya, Begitu? betul. Secara teologi? Secara teologi, Bapak Tua. Ya, secara teologi Ya. kan? Oh. Secara teologi, Bapak Tua. Secara teologi, Bapak Tua. Oh, iya. Berdasarkan Injil Lukas, Ya. ya, bahkan dalam konteks Yahudi, warisan itu dibagi setelah leluhur mati. Salah satu contohnya adalah di Bilangan 26. Tentang anaknya Zelafehat. Buruni. Anak Buruni Zelafehat nih. Jadi orang Israel yang orang tuanya sudah meninggal, Magido ma Buruni si Zelafehaton. Tu Nabi Musa. Mulu boy jahamu non Bilangan 26. Tapi Zelafehat ini sudah mati karena Zelafehat ini adalah keturunan dari suku Benyamin. Sepudan. Nah, suku Benyamin. Jadi Tikimon Digo dipangido Buruni Zelafehat. Jadi udah meninggal lah ini. Baru gurunya Zelafehat itu meminta ke Nabi Musa. Asa anak buruna dapat.
Jadi di warisan orang Yahudi pun anak buru dapat. Berdasarkan bilangan pasal 26. Beda dengan yang kita bahas. Belum nanti. Nanti ada di itu secara dalian natulu nanti Bapak Tua. Ya. Adong gue dibagi dua deh yang non. Ya. Bagi dua. Jadi bilangan pasal nanti kalau di handphone itu Zela Fehat. Zila Behat. Lului hamu mah Zela Fehat di sini. Jadi ada di situ. Kita bisa diskusi lagi, tanya ada mungkin yang mau bertanya lagi. Ya. Jadi jelas ya Bapak-bapak ya. Jadi Jadi yang nomor 3 ini yang mana kita pakai? Jadi kalau di masyarakat Batak, pembagian warisan itu berarti Yahudi Bapak Tua. Yahudi jadinya. Ya. Di orang Batak tentu. Dong. Di Yahudi perjulu tuh halak Yahudi do, Israel do. Sesuai Injil Lukas betul kan? Ya, berarti sesudah meninggal baru dibagi warisan. Iya do. Sementara yang berbicara Yesus suku Yahudi. Termasuk. Ya kan? Termasuk. Tapi dalam orang Batak itu sebelum meninggal juga bisa dibagi. Itu nama wasiat. Toho bang, toho doi Bapak nakian lagi. Wasiat nanti. Wasiat. Setelah meninggal baru Warisan. diserahkan. Toho nih, ima kan akhirnya dibayar Bapak tuh kan? Iya. Ima kan pewaris nih apa namanya? Mandapoto tiki monding makal luhur nama tuh kan? Ya. Ima kan? Itulah warisan. Tapi kita kan bahas secara warisan teologi Injil Lukas Bapak tua. Iya, siap. Jadi kalau pembagian warisan secara perjanjian baru, khususnya juga orang-orang Yahudi, dalam perjanjian lama pun, berdasarkan anak-anak Zelefet tadi, itu terjadi setelah leluhurnya mati. Iya benar itu. Iya. Terjadi setelah leluhurnya mati. Baru dibagikan. Kan? Baru dibagikan menurut orang Yahudi. Tapi kalau perempuan nggak harus itu. Dapat Bapak tua. Tapi nggak harus kan? Dapat. Sekarang Yahudi justru berdasarkan Zelefet tadi, dapat Bapak tua. Orang Yahudi justru memberi. Malah Nabi Musa malah memberikan itu di bilangan pasal 26. Alenang dus. Iya, nggak sama. Tapi nggak sama. Ale dapat dapet. Iya benar. Ya. Tapi beda tipis dengan orang suku Batak. Termasuk. Kalau ibu suku Batak ya Bang Uda, kalau dan sudah melihat kearifan lokal karo. Kearifan lokal. Saya Setuju dong, setuju. Dapat perempuan dapat. Setuju dong kearifan lokal. Kearifan lokal. Molok di daerah Tubahulbung, kalau berdua beda bodoh, lain persentasenya berbeda. Iya. Kalau orang Batak perempuan itu dapat berdua. Kalau saya itu lain, itu bukan warisan. Kalau warisan itu kan peninggal. Kalau di luar dari warisan ini, itu yang disebut pausea. Pada saat dia nikah, dia dikasih orang tua si perempuan anak. Nah, sesudah dia punya anak, dan gitu dimintanya lah itulah iddahanarian. Danarian. Nah, tapi kalau misalnya dikasihnya ke pahupunya dari laki-laki, disebutlah itu dodot tua, itu bukan warisan. Di luar itu. Jadi kalau warisan bersih, dipotong itu semua, itulah yang dibagi warisan di alam Batak. tapi kamu Sebenarnya kalau hukum di Indonesia dalam warisan, itu ada 3. Oh tuh lu dong. Oh, berarti Ada usaha. 3. Satu, dan gitu hukum adat. Ada. Kedua, Oh iya. hukum perdata, hukum barat. Baru yang ketiga hukum Islam. Islam. Kita kan Kristen Bapak. Dia tahu belum ada diakui di negara. Kita kan tak terlalu masuk ke agama Islam urusan itulah itu. Hidup kan. Nah dua tuh nih. Allah Bapak. Kalau tidak bisa diselesaikan dengan hukum adat lagi, ya mau tidak mau ke negara perdata. Nah hidup. Tapi kalau bisa jangan sampailah ke negara kan. Kalau hukum negara lain, bagi rata 10 anak yang bagi rata. Bagi rata. Perempuan laki-laki Sama. Lagi. Itu. Sama. Negara. Tapi teringat daripada apa yang dibilang tadi. Ini waktunya panjang apa enggak ya? Ya terus. Oh gitu ya. Teringat daripada yang dibilang tadi Pausea yang tadi. Ada yang bilang justru memang Pausea yang ada yang dikasih waktu perkawinan, ada yang juga ditanya. Di dia tuh ini Raja Parhatanya katanya. Di mana itu katanya? Pausea yangnya. Oh. Nah itu. lain. Tapi ada juga Pausea yang waktu meninggal bapak mamanya. Tidak mungkin ya. Hah? Kalau itu memang ada yang minta gini. Pedungo-dungo ini itu udah nama dungo-dungo ini nama Gido pada saat meninggal burunya membiayai Ini suku nih Bapak tua ya. Dungo-dungo ini itu, tapi pada saat itu keluarganya ya menghadap kepada
hula-hulanya meminta apa yang mau dimintanya. Itu pada saat meninggal itu. Oh, jadi bukan Pauseang itu. Bukan. Oke. Beda itu. Baik, mulai hati. Jadi kalau gitu kita nomor 4 lah ya. Iya. Nah, kita biar cepat ini. Manakah yang kata yang lebih tepat penggunaannya untuk mengartikan permintaan anak laki-laki itu kepada Yesus? Apakah kata pembagian warisan atau pembagian harta dalam cerita Injil Lukas pasal yang ke-12 itu? Pembagian warisan atau pembagian harta? Karena masih hidup kan. Lukas 12. Udah mati lah. Udah mati. Iya. Lukas 15 nya tadi itu. Udah tadi. Lukas 15 itu tadi. Pembagian warisan. Hah? Pembagian warisan. Udah dibaca tadi ya, Bang Tua. Oke, udah dibaca tadi. Jadi pembagian warisan ya, Bapak-bapak. Jadi bukan pembagian harta. Kalau Lukas pasal 15, ya. Pembagian harta. Pembagian apa, Bapak Tua? Pembagian harta lihat ayat 15. Karena Yesus mengatakan langsung. Bukan, ini kan Lukas 12, Bapak Tua. Iya. Kalau Lukas 12 pembagian warisan. 15. Kan kita nggak membahas yang ke-15, Bapak Tua. Yang ke-12. Kita kan membahasnya berdasarkan Injil Lukas pasal yang ke-12, Bapak Tua. Hanya perbandingan itu tadi. Itu perbandingan Lukas 15 itu. Perbandingan itu. Yunani. Berarti dalam kata lain bisa dipakai dua-duanya. Kenapa? Ya, karena sama juga orang Yahudi mengatakan itu sebagai Yesus sebagai orang Yahudi. Dia mengatakan di situ Lukas 12 ayat 15 bagian harta. Lukas 12 ayat 13 sampai dengan 21. Iya. Saya kan bilangnya Lukas 12 di situ. Iya, 12 ayat 13 sampai 21 yang saya pakai ayat 15-nya. Tapi jadi beda cerita, walaupun sama latar belakang, karena sama-sama ada orang Yahudi dan Yunania. Tapi tetap Bapak Tua itu menjadi pembagian warisan karena apa? Berdasarkan Injil Lukas pasal 12 itu anak laki-laki yang meminta kepada saudaranya, bukan meminta kepada orang tuanya. Kan dikatakan di situ meminta kepada saudaranya. Nomor 5. Apakah pengertian pembagian warisan itu menurut Bapak Ibu? Ini masih Injil Lukas tapi secara pengertian pribadi aja. Dan siapakah yang layak menerimanya kira-kira? Apakah definisi dari pembagian warisan dalam pengertian Alkitab yang Bapak-bapak tahu? Pengertiannya secara Alkitabiah, gitulah. Kalau kami selalu menyebutkan orang Injili Alkitabiah, Alkitabiah, katanya kan? Secara jujur, mengatakan sebagai manusia yang mempunyai iman di Kristus, itu bukan hasil keringat kita sendiri. Itu adalah hasil keringat orang tua. Leluhur ya? Leluhur. Siap. Adalah siap. Mantap. Aku nggak bisa di agak donga tubuh di Bapak tua sudah, Abang. Kalau pembagian warisan adalah pembagian harta kekayaan nasinari nina tua-tuara kekayaan konda. Ya, jadi bukan hasil keringat daripada anak-anaknya ini, tapi orang tuanya. Warisan dari orang tua. Ya. Harta warisan harta orang tuanya. Harta orang tuanya. Tapi kita jadi paham ya, setuju semua ya itu ya. Jadi milik orang tua ya. Oke. Artinya ketiban dari langit lah itu. Rezeki nomplok. Nanti ini menjadi ada pertanyaan lagi Bapak Tua. Nanti ya. Nah, mencari keuntungan pribadi. Nah, ini Bapak Tua. Ya, mencari keuntungan pribadi dari pembagian warisan. Apakah dapat dibenarkan atau disalahkan menurut Bapak-bapak semua di sini? Salah. Alasannya Bapak Tua? Alasannya yaitu itu kan kebijakan daripada orang tua. Itu kan udah ada amanahnya itu. Warisan gitu ya. Warisannya. Untuk siakan ini, untuk guru ini, untuk siap muda ini. Jadi tidak boleh menjadi keuntungan pribadi ya? Nggak boleh. Gimana yang lainnya? Iya. Tadi kan udah kita sepakati. Ini terus terang ya, kalau di dalam hukum adat Batak. Oh Bapak. Cuma kan kita udah manusia beragama ya. Penuh damai lo bilang ya. Tapi ini menurut dulu. Kalau zaman dulu apabila ada mengatur di lahungadul. Apa itu bahasanya Indonesia betul? Mengatur di lahungadul artinya mencari keuntungan pribadi. Iya itu kan masuk YouTube soalnya nanti gak ada. Gak apa-apa, tahu itu. Oh iya. Pendeta aja kan.
Ya, itu ada hukumnya loh, hukum yang nggak kelihatan loh. Oh siap, siap, Dari Tuhan itu ada. siap. Imam warna sumane. Bahaya loh. Nah, itu ya kan. Dan udah berapa kali kita lihat, kita ikuti yang begitu itu. Yang menghitung, gila ngadu. Dapat karang lah itu. Itu nggak baik ya, jadinya ya, nggak baik ya. Jadi jangan dianggap menjadi keuntungan pribadi ya. Nggak boleh. Oke, mulai hati, mulai hati. Nomor pitu, bagaimana pendapat bapak semua? Ya, apakah pembagian warisan keluarga diberikan setelah leluhur meninggal atau sebelum? Diulangi lagi di pertanyaannya. Sebetulnya menjebak ini. Artinya gini, kalau pribadi saya ditanya ya, ini pribadi, ini jawaban pribadi ya, Siap, nggak betul. bersifat secara general ya. Sebaiknya itu diberikan berupa hibah dulu yang berubah menjadi warisan. Ada prosesnya ya. Ada prosesnya. Siap. Ada proses. Kalau nanti dia itu langsung sesudah dia meninggal dikasih warisan, gesekan-gesekan itu pasti akan ada. Setuju saya. Pasti ada. Ya gitu. Sebaiknya kalau menurut saya pribadi ya, sebaiknya itu berupa hibah dulu atau jodoson dihibahkan dulu. Dihibahkan ya. dulu. Nanti berubah itu menjadi warisan. Kalau menurut saya, tapi nggak tahu. Ya. Baik, dia kadongan. Baik, Bapak Tua. Jadi kalau menurut saya itu sebelum orang tua meninggal sudah ada surat wasiatnya untuk pembagian daripada harta warisan ini. Siap. Tapi itu belum menjadi milik daripada Anaknya. Tapi setelah meninggal dunia barulah sah menjadi milik masing-masing. Warisan. Jadi warisan. Baik, mulai hati. Dalam hal sulang-sulang karyawan tidak ada sangkut pautnya dengan hibah atau ontos-ontos, nggak ada. Nah gitu. Mungkin ada maksud dalam pemberian yang dimaksud abang tadi kali. Artinya sulang-sulang karyawan sulang-sulang karyawan itu. Itu orang tua belum tentu mau, karena dia begitu menerima sulang-sulang karyawan itu pensiun dari adat. Oh. Jadi nggak ada hubungannya. Duduk manis saja dia. Nggak boleh lagi. Bisa Gitu loh. berbicara Pensiun lagi. lah, pernah tugas lah. Jadi tidak ada sebenarnya hubungan antara sulang-sulang karyawan dengan sama. pembagian ontos-ontos ataupun hibah. Nah, gitu. Nggak ada. Baik, hidup sebagai murid Yesus pada zaman postmodern, pembagian warisan itu dapat saja terjadi. Kalau postmodern ini, bapak-bapak, ini artinya zaman yang sudah maju teknologinya. Posmo katanya. Jadi istilah posmo itu sudah melewati ya kemajuan yang begitu canggih, ya canggih ya. Nah, namun bila berhubungan dengan ketamakan, karena Lukas pasal 12 ada hubungan dengan ketamakan. Kira-kira apakah yang akan menjadi masalah bagi keluarga kita? Apa saja yang akan terjadi bila ada masalahnya? Tolong berikan jawaban. Minimal kasih contoh 3. Terjadi perselisihan lah. Nah, Perselisihan. apa yang akan terjadi kira-kira kalau dihubungkan dengan pembagian warisan dan kepada orang-orang yang tamak? Kira-kira gimana? Sebenarnya itu Halo, Bapak. kalau sudah ada surat wasiat Tidak ada lagi harus dipatuhi. tidak ada lagi ketamakan ya? Tidak ada kita makan. Oke. Itu harus patuh kepada orang tua kita. Oke. Itu yang kita ikuti. Karena sudah ada Surat wasiat. wasiatnya. Sebelum Oke. meninggal. Nah, begini ya, artinya seharusnya ini pelajaran kepada kita-kita juga, Nah, ya kan? Jangan kita buat sepeninggal kita, keturunan kita itu terjadi distorsi atau beda Distorsi. pendapat. Sebaiknya begitu, dikasih dulu surat wasiat, yang nanti surat wasiat ini kepada semua keturunannya itu dipenuhi, harus ditunduk terhadap putusan atau yang dituliskan oleh orang tua. Ya. Nah, kebanyakan orang tua zaman dulu, bahkan mungkin sekarang ini tidak melakukan seperti itu. tidak ada wasiat ya. Tidak ada yang wasiat. Kebanyakan seperti itu. Gitu. Ini yang terjadi nanti faktor-faktor Masalah. ketamakan itu. Masalahnya apa aja kira-kira?
Satu, pembagian yang tidak merata. Pembagian yang tidak merata. Ya. Ada yang lain mungkin? Contoh misalnya masalah rumah peninggalan. Oh, Kepada siapa ini sebenarnya? Hak anak sulung atau anak bungsu? itu banyak distorsi juga itu. Banyak ini antara ini kan. Hmm. Nah, ya itu dia. Itu sebetulnya pada siapa itu Bapak Ketua? Tergantung kearifan lokal. Oh. Jadi salah satu contoh ya, orang tua saya itu meninggal tahun Rumah Persaktian itu ya namanya ya. Jadi kalau dilihat dari segi apa namanya nilai, Oh, loh. saya sebagai siap tangan lebih sedikit saya dapatnya daripada dari saya. Oh. Tapi karena sudah kebijakan wasiat dari orang tua itu kita hormati. Ya, itu. Nah, masalah rumah, ada rumah juga itu jadi rumah persaktian namanya. Ya. Dikasih sama Cak Bulan, dia dikasih sama Cak Karan. Itu milik bersama. Oh. Jadi ada yang milik bersama ya? Persaktian ya? Iya. Oke. Ya, lanjut. Ya, nomor 9, dengan pembagian warisan dapat apakah? Nah, ini nomor 9 ya Bapak-bapak ya. Apakah dengan pembagian warisan dapat membuat hidup seseorang menjadi kaya? Atau sebaliknya, malah menjadi miskin? Bagaimana pendapat kita? Nah, ini. Hah? Relatif bisa kaya atau miskin ya? Nggak bisa. Bisa kaya ketika warisan itu diterima secara adil. Ah. Bisa membawa malapetaka jika warisan itu diterima secara tidak adil. Bisa jadi. Kerakusan, ketamakan. Berarti tadi kita setuju dong tadi pembagian keuntungan pribadi. Iya. Ah. Berarti kita setuju dong tadi pertanyaan yang sebelumnya pembagian keuntungan Iya. secara pribadi. Tadi padahal kita nggak setuju tadi. Yang mana? Tadi yang pertanyaan sebelumnya keuntungan pribadi. Keuntungan pribadi emang Pembagian warisan bukan sebagai keuntungan pribadi. Iya. Tapi kalau dia Ini kan menjadi kaya berarti kita keuntungan juga. Itu kan kaya kan ada keuntungan di situ. Apa bedanya keuntungan sama kaya? Itu bukan jadi keuntungan buat saya. Keuntungan sih udah bersifat materi kalau keuntungan itu. Kalau kaya kan bisa karena perbuatan, Apakah ada perbedaan antara untung dan kaya? lapang dada. Ada. misalnya Ah, kita berbicara Lukas 19 ah. pembagian bukan hasil dari kita. Itu kan setujunya di situ kan? Ah. Oh, bisa menjadi kaya. Bahwa seseorang itu mendapat warisan kaya, tapi di satu sisi bisa mendapat keberuntungan karena tanpa hasil keringat dia berjuang sudah dapat untuk yang diberikan oleh orang tua. Jadi artinya dua-duanya bisa itu, bisa kaya, bisa miskin. Di sini pertanyaannya emang udah agak kalimat terbuka ini. Artinya jadi kalimat terbuka ini dalam matematika itu ada tertutup, ada terbuka. Ini tertutup, agak terbuka ini. Kan udah dibilang di situ. Bolehkah menjadi kaya atau miskin? Tergantung pengelola keluarga tersebut. Iya. Nah, jadi- itu jadi maksudnya. kalimat Nah, itu maksud saya. kalau dimanfaatkan untuk hal-hal Jadi yang- artinya harus pemikiran yang ini kita pikirkan. Apakah ketika kita mendapatkan warisan itu, kita kelola nggak secara baik dan Iya. benar? Apakah kita gunakan nggak dan manfaatkan secara baik dan benar? Iya. Kalau saat saya atau siapapun lah kita, tapi mungkin ya di antara bapak-bapak semua sudah ada yang inilah ya masanya, waktunya sudah menerima ya, atau justru mau malah memberikan kepada anak-anak cucu kan? Ya kan? Nah, tapi kalau kita lihat dalam situasi ini, ya kalau kita pikirkan dari apa yang kita dapatkan, apapun itu, bahkan kalau jabatan kita gunakan secara salah, salah nggak kita? Salah lah. Tidak amanah itu. Nah, itu maksudnya. Jadi artinya warisan ini amanah lah ini. Amanah, among. Nomor 10 mah ita teh. Asa atau juga ita tuh bagian 2. Nah, daliannya dulu. Nah, saya juga belajar di daliannya dulu nanti. Nah, apakah makna perkataan Yesus pada anak laki-laki yang meminta bagian warisannya? Berjaga-jagalah dan waspadalah. Itu dia, jangan salah gunakan. Nah, itu. Ada lagi teman-teman? Jangan disalahgunakan, artinya itu ditolong di-manage lah. Dikelola. Dikelola yang baik. Asal mamoraho. Kalian menerima itu tuh hal-hal berjudi online. Mau? Ojol bilang. Siapa yang mau melawan? Tadi di YouTube. Nggak apa-apa itu. Oke, nomor 10 saya ada.
makna perumpamaan Yesus tentang orang kaya yang bodoh, yang menyimpan harta kekayaan hasil buminya secara khusus di sebuah tempat. Apakah menurut Bapak Ibu dan saudara semua menyimpan harta kekayaan itu, ya? Dan apakah perlu dikhususkan? Ya, apakah perlu dikhususkan? Dan apakah perlu juga menyimpan hasil bumi itu secara khusus? Kira-kira bagaimana? Jadi menyimpan itu boleh nggak kira-kira? Sebenarnya Warisan itu disimpan. Jadi menyimpan itu boleh. menabung lah istilahnya kan. Menabung boleh. Tapi suatu saat nanti seperti orang tua kita udah meninggal, kan itu menjadi hak anak-anaknya. Ya. Jadi itu menjadi berkat kan buat anak-anaknya. Jadi kalau ditaruh di tabungan gitu kan, Iya. orang tua kasih gitu kan, barangkali bapak tua semua di sini mau kasih, aku kasih lah dulu sama anak-anakku gitu kan, Iya, benar. tabungannya gitu kan, tabungannya dibagi dulu. Boleh lah. Kira-kira boleh? Boleh ya, setuju ya. Saya beda. Oh beda, gimana bapak tua? Wah mantap ini. Kita berbicara di loik ya. Berbuah, hidup adalah berbuah. Menghasilkan buah, ya menghasilkan buah. Memberi, taburlah, Mantap. taburlah. Jangan disimpan. Apa yang ditabur? Nah, yang diberikan tadi warisan. Mantap. Mantap. Tidak. Contoh, saya si biji sawi, saya tanam ini. Mungkin kalau ini berhasil, berbuah tabu. Berikanlah kepada kita di sini sebelum cukup. Wis, mantap. Jadi kalau dia Mantap. Kalau menurut saya, Dan udah mendok dah. kalau dia tabur di atas batu, mati tumbuh itu. Udah pasti. Kita postmodern. kita hubungkan ini Postmodern. sekarang ini dengan kebijakan Menteri Keuangan ini kan, Iya. Yang Purbaya apa yang Sri Mulyani bapak tua? yang berbahaya. Kalau ini Artinya digelontorkan sebanyak-banyak supaya bermanfaat bagi masyarakat kan. loh. Jadi kalau menurut saya kalau menyimpan boleh-boleh saja, tapi kalau menyimpan untuk membantu memakan bunganya aja itu juga nggak benar. Artinya tuh hasil warisan ini kalau bisa dikelola bisa bermanfaat untuk Orang banyak. Baru Pertama keluarga pasti ya. iya. Pertama pasti keluarga, ya. Itu udah otomatis ya. Iya. Ya kan? Itu keluarga. Jangan dibikin mati di sini terus uangnya dan ya nggak bergerak. Jadi harusnya diusahakan, dikelola, dikelola. memanfaatkan tenaga kerja yang banyak, bermanfaat bagi orang banyak. Dan gitu. Nah, nomor 12 kita, Yesus mengingatkan orang-orang banyak untuk tidak masuk dalam pembagian warisan, untuk tidak tamak dalam pembagian warisan di cerita Lukas itu. Apakah ketamakan itu akan bapak-bapak semua jelaskan kepada anak-anak laki-laki bapak-bapak semua? pasti. Tunggu dulu Bapak Tua. Tunggu dulu. Dan akan mengajarkan mereka untuk berbagi dengan saudaranya yang perempuan. Nah ini. Baik. Baik, di kita tuh sila isa bunga dah bang. Udah kondisi judulnya sila isa bunga doi. Jadi artinya sesuai dengan perkembangan zaman. Gimana kira-kira? Bahwa dokpak mermeme anak, dokpak do mermeme buru. Dan dokpak mermeme anak tudal mermeme buru. Dau. Jadi sekolah do molo seorang berpendapat di kita ade. Peperan do putaranya sila sabungan ini harus dapat perempuan persamaan hak. Walaupun berbeda-beda persentasenya. Siap. Tapi harus dapat itu. Aku bagi. Oh, iya. Abang udah mani Helena. Gimana Bapak Itu yang Tua? banyak hartanya itu. Abang udah mani Helena itu. Mantap. Bikin pantai dia punya itu. Mantap. Kalau di kami nanti kini. Siap. Sebentar Bapak Tua ya. Oke. Tiki na tua aku terakhir mau timbangan. Lo Bapak. Roma nami Roma di losi papungu muda otak katulang. Sima tulang sudah. Oke. Di Roma abak usia kanan. Oke. Kan kami sada boru. Roma na kumbaran. Adong anak dia bakon pahupuni na tua kan berbeda ma anak na siap kuda non. Oke. Jadi di dalam nama bagi warisan non Roma bakon obat dohita anak di bapaon. Nah, jadi wasa obat mulai boru nang masuk hitungan, nah kan? Aku dari dori lebih tekisi dan berkeluar ke dapat. Alai ku bantah. Kita oparan dina 2 tahun obat. Sada boru tolu bawa niku. Jadi itu tol depan guari na niku down. Nah, jadi om masih udah nama toko pahupokan anak-anak.
Jadi ordo na kebagian, molo barang dapat kebagian lah kan. Jadi udah kon. Boy molo on dapotan anak tahun paupunaon molo on dan dapotan baru on dan boy dapotan niku. Ayo do boruna. Odang anak dengan barak dengan anak non paupuna don niku. Alai memang ada pembagian tu paupu kan? Alah molo ibu-ibuan tua pungna kan. Molo ada ibu pungna kan dong dapat Oh, ya. Ikut ibu dokter tua pungna. Saya sakon. Jadi anak siap dari paupunan. Jadi rowe pada kan daun nah. Jadi molo soni buado, bah ikut dapot don, molo dang dapot on anak mau pedang buada dak kebagian on niku. Mau dok jadi agak sona amat kini sebab kan Roma halat ulangan, dong pari baku sedih. Nah itu nisian mau don tahun nah, kami kudukungan nah. Jadi buat apa molo kita mana membagi, buat mereka sada, buat aku buat sada, ikut tahun pangaleot tama tuibanan niku. Pangaleot tama tuibanan niku. Bana harus dapat niku. Jadi akhirnya jadi pilih bana makan nyomma di hon tidak niku. Ikon mula siap kuda non nedok mon pohon ne sanambai bana. Mula kami merapat doh itu on niku. Oke. Berarti tidak tonggo dapat boru kan? Jadi akta tulang ngodot paribak bos sudah mendukung ama akhirnya jadi masong Nauli mulai teh. Yang jadi jo paupunya. Dapot, tonggo be dapot popuna. Nah, nggak dapot boru, nggak dapot popuna. Kalau dapot paupu apa namanya ya bapak tua ya? Duduk tua. Oh, duduk tua. Oh iya. Oke bapak tua. Usia anak. Jadi sebagai orang tua memang kita wajib mengajarkan kepada anak kita hal-hal Setuju. yang baik. Setuju. Seperti saya, satu perempuan, satu laki-laki. Wah, maranak merburu ya? Naruh paupu. Ngaruh sama pupu. Sama saya bikin hak orang ini, dua-duanya. Wah, mantap. Nah, coba lu buru-buru. Iya kan? Mau coba apa? Baru cek. Ale itu tergantung masing-masing kebijakan masing-masing orang ya. Tapi kalau saya pribadi sama perbuatan saya sama perempuan sama laki-laki sama. Oke. Itulah sebagai contoh untuk dapat nanti dilaksanakan anak-anak kita di kemudian hari. Siap. Mau lihat ya bapak tua?